Welcome to Sobat Luther. Kembali lagi bersama Bambang Luther. Aku Huha Antam. Kita langsung gas saja. Dikejar istri CEO-ku. Bab 2366. Tiko menatap Luther dengan tajam dan berkata sambil tersenyum. Luther, aku juga nggak menyangka kamu begitu pandai menyembunyikan kemampuanmu. Bahkan sampai bisa mengalahkan ahli dari kuil dewa. Benar-benar mengejutkan. Sebenarnya ini juga bukan salahmu. Salah kedua orang itu yang lemah saja. Kekuatan mereka yang kurang. Jadi bisa berakhir seperti ini juga wajar. Malam ini aku datang juga bukan untuk membalas dendam. Syukurlah. Luther menghela napas lega dan akhirnya tersenyum. Kalau Tuan Tiko datang bukan untuk menyalahkanku. Jadi apa ada yang ingin disampaikan? Sejujurnya, penampilanmu sudah menarik perhatian Raja Dewa. Dia berharap kamu bisa bergabung dengan kuil dewa secara resmi dan membantu kami menyelesaikan misi besar, kata Tiko sambil tersenyum untuk merekrut Luther. Luther tertegun sejenak, lalu berkata dengan ragu, bergabung dengan kuil dewa. Tuan Tiko, apa aku layak? Aku ini hanya orang biasa dari pedesaan. Apa aku layak bergabung dengan kuil dewa? Tiko menyesap tehnya, lalu tersenyum dan berkata, Luther, kamu terlalu merendah. Kuil dewa sangat menyambut jenius sepertimu. Aku jamin, kamu pasti akan mendapat pelatihan khusus kalau Karno bergabung dengan kami. Berbagai sumber daya akan tersedia dengan tanpa batasan. Anggota kuil dewa tersebar di seluruh dunia, sehingga mereka memiliki persediaan sumber daya dan kekayaan yang tak terbatas. Dalam hal ini, tidak ada sekte lain yang mampu menyaingi mereka. Oleh karena itu, malam ini Tiko bisa datang mencari Luther dengan penuh percaya diri. Tuan Tiko, aku menghargai niat baikmu, tapi aku sudah terbiasa hidup bebas dan gak suka dikekang. Lebih baik aku gak bergabung saja, tolak Luther sambil menggelengkan kepala. Tiko meletakkan cangkir tehnya dan berkata dengan serius, Luther, jangan terburu-buru menolaknya dulu. Kalau kamu bergabung dengan kuil dewa, aku janji aku gak akan mengekangmu. Kamu bebas melakukan apapun dan gak perlu melapor padaku. Selain itu, aku juga akan memberimu kekuasaan dan sumber daya sebagai seorang pengawal dewa. Pengawal dewa, apa ini sangat hebat? Tanya Luther dengan penasaran. Pengawal dewa adalah posisi yang spesial. Kalau di negara Drago, posisi ini setara dengan tetua di sebuah sekte. Posisi ini hanya di bawah Raja Dewa dan sangat dihormati juga di dalam kuil dewa. Jelas Tiko. Luther menganggukkan kepala dan berkata sambil tersenyum. Sepertinya cukup menarik. Jadi, maksud Tuan Tiko adalah aku nggak perlu melakukan apa-apa. Asalkan aku bergabung dengan kuil dewa, aku akan mendapat banyak harta dan sumber daya. Anggap saja seperti itu. Tapi, Tiko tiba-tiba mengalihkan topik pembicaraannya. Seorang pengawal dewa memang bebas dan berkuasa. Tapi mereka juga harus membantu kuil dewa menjalankan sedikit tugas pada saat-saat genting. Kalau enggak, mereka enggak akan dihormati yang lainnya. Kuil dewa tidak mungkin membiayai orang yang hanya ingin menerima keuntungan tanpa berkontribusi sedikit pun. Bagaimana mungkin ada hal seindah itu di dunia ini? Tugas kecil apa yang dimaksud Tuan Tiko? Sebaiknya dijelaskan saja, kata Luther dengan ekspresi yang tetap tenang. Dia tahu Tiko akan segera masuk ke inti pembicaraan. Tiko melanjutkan, Luther, kamu pasti tahu kuil dewa akan melaksanakan sebuah aksi setelah kompetisi ini berakhir. Tapi, demi berhati-hati, tujuan dan waktu dari aksi ini masih belum dipastikan. Sebelumnya, aku nggak tahu ternyata Kanyu begitu hebat, jadi aku salah mengatur. Kalau bisa, aku berharap kamu yang memimpin tim dalam aksi ini. Kalau berhasil, kamu bahkan bisa menjadi dewa utama dan posisimu setara denganku. Aku nggak menyangka kuil dewa sangat serius dengan aksi ini. Apa yang sebenarnya harus kulakukan? Tanya Luther. Luther, kalau kamu ingin tahu detail tugasmu, kamu harus minum ini dulu, kata Tiko sambil mengeluarkan sebuah botol obat dari sakunya dan meletakkannya di atas meja. Ini, Luther terlihat agak ragu. Racun, kata Tiko dengan tenang. Melihat Luther mengernyitkan alis, Tiko segera menambahkan, Luther, bukannya aku nggak mempercayaimu, tapi ini adalah peraturan kuil dewa. Untuk menghindari kebocoran rahasia sampai menggagalkan misi, semua orang harus meminum racun ini.
Termasuk aku sendiri juga. Nggak ada pengecualian. Begitu kejam, tanya Luther sambil mengernyitkan alis. Luther, nggak perlu khawatir. Setelah misinya selesai, Raja Dewa akan memberikan penawarnya. Hibur Tiko sambil tersenyum. Kalau nggak berhasil, tanya Luther lagi dengan tiba-tiba. Pertanyaan sederhana itu langsung membuat Tiko tertegun sejenak. Tetapi dia kembali tersenyum dan berkata, Luther, nggak perlu khawatir. Kuil Dewa sudah merencanakan semuanya dengan matang. Selama mengikuti langkah-langkahnya, pasti nggak akan ada masalah. Tuan Tiko, aku memang tertarik dengan tawaran dari Kuil Dewa, tapi aku lebih peduli dengan keselamatanku sendiri. Aku nggak akan membiarkan orang lain yang mengendalikan nyawaku. Jadi aku hanya bisa menolak niat baikmu. Tolak Luther akhirnya sambil menggelengkan kepala setelah merenungkannya sejenak. Luther sebenarnya tidak takut pada racun itu, tetapi sengaja menggunakan taktik ini untuk membangun kepercayaan kuil dewa padanya. Bagaimanapun juga, respons orang biasanya adalah menolak dalam situasi seperti ini. Jika terlalu bersemangat sampai rela mengambil risiko, kuil dewa malah akan mencurigainya dan situasinya menjadi buruk. Perkiraannya pun memang benar, bukan hanya tidak merasa kesal. Tiko malah tertawa terbahak-bahak setelah mendengar penolakan Luther. Jika Luther langsung menyetujuinya, dia mungkin akan curiga Luther memiliki niat tersembunyi. Namun, sekarang dia malahan makin mempercayai Luther. Bab 2367. Tiko tersenyum dan berkata, Luther, aku bisa mengerti kekhawatiranmu. Tapi, selama kamu setia dan gak mengkhianati kuil dewa, aku janji gak akan ada bahaya apapun. Kuil dewa sangat menghargai jenius sepertimu. Meminum racun ini hanya tindakan pencegahan agar rahasia nggak bocor saja. Aku yakin kamu juga mengerti logika ini. Orang yang tidak meminum racun tidak akan bisa dikendalikan dan tentu saja tidak bisa dipercayai juga. Jika orang itu hanya untuk menjalankan tugas biasa, mungkin masih tidak masalah. Namun, untuk mendapatkan posisi yang lebih penting, kesetiaan adalah prioritas utama. Tuan Tiko, aku mengerti apa yang kamu katakan. Dan aku juga cukup tertarik dengan kuil dewa. Tapi, kita baru kenal. Saat ini aku masih belum bisa mempercayai kuil dewa dengan tanpa syarat, kata Luther sambil kembali menggelengkan kepalanya. Belum memberikan keuntungan apapun, kuil dewa ini sudah menuntut banyak darinya. Apa mereka pikir dia ini orang bodoh? Luther, kepercayaan itu bisa dibangun perlahan-lahan. Coba lihat ini dulu, kata Tiko sambil mengeluarkan sebuah kotak indah, lalu mendorongnya ke hadapan Luther. Apa ini? Tanya Luther. Setelah membuka kotak itu, dia melihat ada 2 ampul obat di dalamnya yang berwarna merah dan biru. Meskipun terlihat biasa dari luarnya, dia bisa merasakan ada energi yang kuat dan unik yang terkandung di dalamnya. Tiko menunjuk pada kedua ampul itu dan menjelaskan, sejujurnya, ini adalah obat untuk meningkatkan kekuatan spesial yang dibuat oleh kuil dewa. Sangat berharga dan hanya orang setingkat dewa utama yang boleh menggunakannya. Yang merah untuk memperkuat tubuh, termasuk dengan meningkatkan kecepatan, kekuatan, pertahanan, dan reaksi. Yang biru bisa meningkatkan energi internal secara signifikan. Di negara Drago, benda ini sama dengan cairan spiritual yang bisa langsung diserap. Oh, begitu hebat. Tanya Luther sambil mengernyitkan alis. Terlihat terkejut. Dia sudah pernah mendengar sebelumnya bahwa negara-negara barat memiliki penelitian yang mendalam tentang obat-obat genetik. Berbeda dengan para ahli dari negara Drago yang harus kultivasi. Mereka bisa menghasilkan para ahli dengan cepat hanya dengan menggunakan obat-obatan genetik. Namun, para ahli yang dihasilkan negara-negara barat dari obat-obat genetik ini biasanya tidak dapat meningkat kekuatan mereka lagi. Umur mereka juga lebih pendek dan harus mengonsumsi obat itu dalam jangka panjang. Begitu lepas dari obat itu, kekuatan mereka akan kembali seperti semula. Meskipun demikian, tetap banyak orang yang menggunakan metode ini. Alasannya sangat sederhana, yaitu mereka tidak perlu menghabiskan banyak usaha dan tidak perlu berbakat juga. Ini adalah jalan pintas untuk menjadi seorang ahli. Tiko tersenyum dan melanjutkan dengan penuh percaya diri. Luther, kamu pasti sudah melihatnya di pertandingan tadi, kan? Giorgio dan Eddie juga mengonsumsi obat ini.
Jadi semua aspek di fisik mereka meningkat dengan luar biasa. Meskipun mereka nggak bisa dibandingkan dengan jenius sepertimu, aku yakin kamu bisa melihat kekuatan tempur mereka. Yang terpenting adalah bakat fisik mereka terbatas, jadi nggak bisa menyerap semuanya. Mereka hanya bisa menyerap sekitar setengah dari efek obat ini. Kalau kamu yang mengonsumsinya, aku yakin kamu pasti bisa lebih dari 80%. Bisa dibilang, selama kamu mengonsumsi 2 obat ini, gelar juara di kompetisi bela diri kali ini pasti akan menjadi milikmu. Bagaimana? Apa kamu puas dengan hadiah ini? Untuk menjadi seorang ahli yang kuat, orang itu harus memiliki keinginan untuk bertumbuh. Oleh karena itu, kekuatan selalu menjadi pencarian utama bagi para ahli. Tiko yakin tidak ada seorang pun ahli yang bisa menolak godaan untuk menjadi lebih kuat. Hadiah ini memang bagus, tapi apa ada efek sampingnya? Tanya Luther dengan ekspresi ragu-ragu setelah mengamati kedua ampul obat itu dengan cermat. Tiko tahu Luther mulai tertarik, sehingga dia langsung memanfaatkan kesempatan itu dan berkata, "Luther, nggak perlu khawatir. 2 obat ini adalah hasil penelitian terbaik kami dan sangat mahal. Aku jamin nggak ada efek sampingnya. Aku dengar obat seperti ini harus dikonsumsi dalam jangka panjang. Kalau nggak, efeknya akan hilang." "Apa itu benar?" tanya Luther lagi. Tiko menjelaskan dengan jujur. Kabar itu memang benar. Tapi, kalau dibandingkan dengan produk setengah jadi dulu, obat kali ini sudah hampir sempurna. Hanya perlu diminum sekali setahun untuk mempertahankan efeknya. Kamu tentu saja nggak perlu khawatir soal ini. Selama kamu bergabung dengan kuil dewa, kami akan terus memberikan suplai obat ini. Ternyata begitu, kata Luther sambil menganggukkan kepala setelah berpikir. Tetapi dalam hatinya terus memaki Tiko. Obat ini memang bisa membuat seseorang menjadi lebih kuat, tetapi orang itu akan langsung menjadi boneka kuil dewa begitu mengonsumsinya. Jika berani melawan, suplai obat ini akan langsung diputuskan. Kemungkinan besar, obat ini juga akan menyebabkan kecanduan. Kuil dewa memanfaatkan obat-obat seperti ini untuk mengendalikan para ahli di seluruh dunia agar tetap tunduk pada mereka. Benar-benar strategi yang licik. Luther, bagaimana? Apa kamu ingin bergabung dengan kuil dewa dan kita berjaya bersama-sama? Tanya Tiko yang kembali mengajukan tawarannya. Dengan adanya godaan untuk menjadi juara di kompetisi dan ditambah lagi dengan kekuatan serta ketenaran, dia yakin orang-orang akan sulit untuk menolak tawaran ini. Tuan Tiko, kamu sudah menjelaskan sampai seperti ini. Kalau aku masih menolak, sepertinya aku akan terlihat nggak tahu diri, kata Luther sambil menerima obat itu dengan tersenyum untuk menunjukkan maksudnya. Mata Tiko langsung bersinar. Bagus, Luther, kamu memang cerdas. Obat penguat ini hanya pembukaannya saja. Setelah bergabung dengan kuil dewa, kelak kamu akan mendapatkan lebih banyak sumber daya dan hadiah. Aku jamin kamu nggak akan kecewa. Mohon bimbingannya kelak, kata Luther sambil bangkit dan memberi hormat. Tentu saja, kalau kamu ikut denganku, kelak kamu akan punya apapun yang kamu inginkan. Setelah mengatakan itu, Tiko tiba-tiba mengalihkan topiknya. Tapi sekarang, Karnu harus menunjukkan sedikit ketulusanmu dulu. Saat mengatakan itu, Tiko mengangkat tangannya dan mendorong botol racun di atas meja ke depan Luther. Kelihatan jelas, maksud Tiko adalah Luther harus meminum racun itu terlebih dahulu sebagai tanda kesetiaannya jika ingin bergabung dengan kuil dewa dan mendapat kepercayaan mereka. Bersambung. Tetap semangat. Sampai jumpa. Untuk lanjut bab berikutnya bantu subscribe agar channel ini dapat berkembang.